Selama hari Minggu dihita sa luhut na damang dainang na hinahulongan adorak so takuka parmingguata diari sa daryon jumulo mahita marsaat telu sa bakti. Takuka parmingguata dihamu sa luhut na ruas na hinahulongan na tua-tua nami, ama nami, doho ina nami, suwak soni nang doho akayanak kon nami sikola minggu, remaja doho na poso bulung. Tapi perhorasan jala selamat hari minggu dihamu sa luhut na. Di permingguatan sa daryon tapatu pada acara pelantikan ni aka fungsionaris ni Huriata ima pengurus nanang makubasi Huriata tu periode 2020 sahatu 2024 nanang roh tapa ihud acara ibadah tadi bagasa kahomion lasmi roha doho dame jalan wain takuk kama perminggota tapuji goarna na badiai markite na mangite hubuk kuwede onom 140 waya sada doho dua. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di perbadia ngatu mo palangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hudul biakas habang sa natibbo jala na marmulia jala akarabbu ni pahian na manggohi bagas joro jongjong di atas suru-suruas serapin jala masijuwang manasida songonon nabadia na Jehovah Sebaot gok hamaulion na do liat portilion. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ali di bata si tulusada di bata ama anak tohot di parbadia nama dok mauliati mahami tuho ala di toppa di panadua jala di parbadia ho hami hinorhon ni asi dot kolam ni roham nagudangi say ramoti mahami di bagasa parmara dot pangjunan apuli hami ujo marsak pahehe hami ujo tingkang jala tugu-tugu hami diha susuda ni bohal nami tuha rajaomu na di banua gidjangi asa disipu jion nami ho marhite-hite roha dohot hapanay baru. Amen. Mared de mahita
Tangihok kamu mapatik ni debata di minggu tas sadarion. Ima patik papituhon dohot patik pawaluhon. Patik papituhon unak ko mangalakku. Patik pawaluhon unak ko manakko. Ido sahadna. Atong rap mangilugo mahita tuado panidebata lahu mangulahon naho bar tu patik nai. Ali Tuhan debata saya terhubungi mangulahon Mared de mahita. Tapauduk jala tapaseret marohata lau manopoti dosa tatu dewata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak tiga hali hami rotu jolom. Uhilalahami rikok doa sini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani ido ubay na hupasirepami diri nami sadariod di jolom. Jalahu perhatopotam tung najojo dohani manibil siya nakadalam munabadia songo biru-biru na biru. Sayo nagpabali hami siya jolom alani dosa nami ay dangdi halomohor roham hamanayan niya kapardosa. Alay hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangun. Sesama saluhut hagiluhon dohot pangalosyon nami marhite-hite bangunan nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham diham marhite-hite palidangiyo dot hagogonit tod di parbadia asa tarakoy si tuturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat tani marpangalaho baik kasangapo di guar muna badiay. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosa. Molo tu ngadong manangis na dosa. Adong do pagundiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay. Jalay bana do pandenggada taringot tu dosata. Alay dada hola tarimut tu dosatta do tarimut tu dosa ni saluhut portirion asang apa ma di debatana di gijang Mared de mahita.
Atani debata nagabe turpuk di mingguta sadarion imanatar surat di Yohanes sada ayat 20 sia sahatu 34 tajahama pasika soren. Torang miarinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma oddo diru-diru ni debata nama morsa dosa ni potilion. Dakutad daiban alai asa kadak ibana di hala Israel uban naroau madilihon aek aupe dakutad da ibana jolo alai ibana namar suruau madilihon aek idomat doktuau ia tusi di ida hotua pergi jalan niat di ibana residi hotod di perbadia asa nunga huida jalahu hajong jokkon ibana do anak ni debatan ido sahatna mertua do natu mangikon hata ni debata jalan nau pioksa amin tapuji debata marhite kor kunguan ama HKBP Pogot. Viva
hinatiddag ko mahaporsyaw tay songon na hinatiddag ko nilong sa haporsyaon bisa dok portirion rap mahita madok au porsea ideba ta Jehovah ido ama pargogon na suatu dosan na tumopalangit otan au porsea di Yesus Kristus anak ideba ta Jehovah na sasadai di mana dinungguhon ni si Maria nagade-gadean katot di perbadia adoran sohabuhan ilo tuhata nga tumaon na hernit di pangumuman ni Pilatus na majakarpada di bana di hawak silang na tuwa tuwa toro dung ditanom na mulat mangulog dari patuluhon na manaik surgo lauhud susyamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate au porsea ditot di perbadia jala adong sadagria na badia huria hato panalakus dan akan na badia dohot di hasakan di dosa dohot di hatai na mato mulak mangulo sogot dagyuni halak na umate dohot di hanguluan na surasuya. Tabegema tikting di Huriata Minggu Sadarion. Titing HKBP Pogot Minggu tanggal 7 Juni 2020. Sada Guarni Mingguta Sadarion Imam Minggu Trinitatis Lapatanna Hasitulu Sadaun di Debata. Topik ni Mingguta Hamuliaun di Jehovah di akan atinopana kemuliaan Allah atas ciptaannya. 2. A. Nungadenggan mardalan acara audit parhepengon dohot audit inventaris ni Huriata imana di Patupa di hari Senin tanggal 1 Juni 2020. B. Siala nang denggaddo mardalan acara audit parhepengon dohot inventaris ni Huria laos udut tusi nunga di Patupa Huriata be acara serah terima sian fungsionaris lama tu fungsionaris baru periode tahun 2020 satu tahun 2024 ima di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10 WIB di konsistori ni Huriata. Tolu di Mingguta Sadarion saut do Patupaon ni Huriata ima acara pelantikan ni fungsionaris HKBP Pogot periode tahun 2020 satu tahun 2024. Tapatu pamai anon dung sipul papungu pilihan niuluhon ni inang Padita Resort ima Padita Nursani Hutasoit STH. 4. Acara pelantikan ni akta fungsionaris seksi ni Huria periode tahun 2020 satu tahun 2022 ima akta seksi na adong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia, Patupata Mai Muse, di pertikian na mangihut. 5. Nunga di pasahat Huriata be pangurupion berupa sumbangan boras siar ruas, turuas akka dohot warga sekitar komplek gereja na terdampak COVID-10 sia. Jala hira boidope hira 2 tahap tapasahat nasian ruas ni Huriata asa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 robema akar ruas lau Majalosa siag gereja pelaksanaanna rapak Majalo pukul 15.30 WIB guar-guar ni ruas na Majalo boras taidama di kertas acarata mauliatima di akar ruas naung rade berpartisipasi manang mangalehosa. Onom nunga di Patupa Huriata be akka pangurupion tu akar ruas dohot warga na terdampak COVID-10 sia ima marhite Huriata marhite donatur suang songoni nang marhite partisipasi ni ruas na naing dope berkelanjutan ulauni Patupota di akar ruas nanaing berpartisipasi terbuka dope Huriata Majalo akka pangurupion sialani
boima menghubungi situa manang diakonia manang tuuluan ni huriata. Pitu, saluhut parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun ma di akaruas namar ulang tahun di bagasa saminggon jala goar-goar ni namar ulang tahun boima tabereng di kertas acara naung adong di hitabe. Saya di pasu-pasu debatama hamu jala di basa-basa gajang ni umur doho hahipason. Hatan debata tu namar ulang tahun unang hol soho kamu agia aha alai sadok papotoho kauma tu debata pangi dua muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongam mauliate. Walu Minggu tanggal 14 Juni 2020 naro patu paudo permingguan secara online marhite rekaman video manang YouTube HKP Pogot namangisi paredeokor ima punguan ina manang punga parpuan jala molo adong nanang marede solo manang vokal grup boima menghubungi tim musik manang uluan ni huriata songonima titing ni huriata di bagasa sadarion tuhatta ma namanupak dohot mamaso-maso hita. Naing marsaringar mambarita na uli na pinatokas ni naposona di minggut ka sa daryon. Atong mared de mahita siya bukwe de nomor 28 ayat sada. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita hari ini, Minggu Trinitatis, Hasito Lusadaon ni debata, diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah,
lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Allah, walau kita tidak bisa berhadapan langsung muka dengan muka beribadah di dalam bait Allah, secara khusus untuk seluruh jemaat HKBP Pogot, hampir 3 bulan kita tidak bertemu. Dan untuk itu pada saat ini saya memberikan salam buat kita semua. Salam sehat, selamat beribadah mengikuti firman ini. Salam rindu juga buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap sungguh-sungguh beribadah walau kita masih beribadah di rumah. Keadaan yang sedang kita jalani sekarang tidak perlu disesali, tidak perlu juga membuat kita semakin lemah. Tapi keadaan sekarang saudara-saudaraku, bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk semakin memahami ketidakberdayaan kita di tengah dunia ciptaan Allah. Kita semakin memahami hanya kuasa Tuhan pencipta kitalah yang dapat melindungi, menjaga dan menolong kita. Sebagaimana yang dikatakan firman hari ini. Di Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Walau saya tahu kita pasti sudah hafal lah isi Kejadian 1 ini. Di mana berita penciptaan dinyatakan bukan sekedar berita ini tetapi menjadi pengakuan iman kita. Pengakuan iman orang-orang yang percaya siapa kita dan siapa Allah. Di Minggu Trinitatis hari ini kita diingatkan akan keberadaan kita. Apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kita. Tetapi juga kita diingatkan siapa Allah dan apa yang diperbuatnya. Saudara-saudaraku, siapa Allah di Minggu Trinitatis harus makin jelas bagi kita. Karena persoalan ini yang sering diperalat oleh orang-orang yang tidak menyukai pertumbuhan iman kita terhadap Allah yang Trinitatis itu. Sering kita ditekan atau dicoba untuk mengganggu kita. Kok Allah kalian 3? Tapi satu tapi 3. Kalau 3 Allah bukankah itu berarti menyembah Allah lebih dari 1? Kalau kita tidak paham siapa Allah yang kita sembah, maka kita boleh guncang iman kita. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Allah. Karena apa? Ya juga ya, kok bisa begitu? Tapi melalui firman ini kita diingatkan siapa Allah dan apa yang dilakukan Allah. Allah adalah Allah yang kekal. Allah adalah Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dalam firman ini tadi, khususnya berita penciptaan kepada manusia dikatakan, bagaimana Allah mencipta dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta. Dan hubungannya dengan Trinitatis kalau kita perhatikan
Baiklah kita menjadikan kata kita itu mau menunjukkan ada situasi atau lebih dari satu, dan di sini letak ketritunggalan itu. Kalau Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita itu kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 2, ketika Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi, di ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Jadi kita yang sudah merayakan hari turunnya Roh Kudus bukan berarti di hari Pentakosta baru ada Roh Allah, baru ada Roh Kudus. Tetapi sebelum segala sesuatu dijadikan, dikatakan Roh Allah melayang-layang. Tadi Allah pencipta, dia adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Itu mau menunjukkan Allah pencipta itu adalah roh. Roh yang hadir di mana-mana. Dan yang kedua, kalau dikatakan Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah demikian. Firman itu, dengan firman itu segala sesuatu dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa itu firman? Kalau kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di situ dikatakan firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Firman itu, dengan firman itu segala sesuatu dijadikan. Di ayat 14 Yohanes 1 dikatakan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu berarti Allah menjadikan dengan firman roh melayang-layang, di situ sudah nyata ketritunggalan itu, tetapi tetap satu pribadi. Allah adalah roh, Allah adalah firman. Kita memahami Allah pencipta, lalu Yesus Kristus, Allah anak yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Itulah firman yang menjadi manusia dan roh Allah hadir. Kalau di hari turunnya Roh Kudus, di situ dikatakan, lalu turunlah roh Allah itu berupa apa? Suara angin yang keras, Kisah Para Rasul 2. Ruah, angin. Angin kita tidak bisa melihat dari mana datangnya dan sampai kemana, tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa melihat kekuatannya, bahkan bisa merobohkan rumah pun bisa. Itu berarti kalaupun kita tidak melihat roh Allah, tetapi dikatakan roh Allah yang melayang-layang itu adalah Allah. Dalam firman-Nya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Itulah ketritunggalan yang dinyatakan kepada kita di Minggu Trinitatis hari ini. Saudara-saudaraku, kita harus semakin mengenal siapa Allah kita dan apa yang diperbuatnya. Allah telah melakukan yang terbaik buat dunia ini. Ia menjadikan segala sesuatu dan mengisi bumi ini dengan segala sesuatu yang perlu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Segala sesuatu dijadikan dari hari pertama sampai hari kelima, baru manusia. Karya Allah bumi ini, bukan karya manusia. Seperti apapun bumi ini, kalau ada yang rusak, yang seharusnya, di hal yang kedua yang boleh kita lihat, siapa yang harus ditanya untuk melestarikan, memperbaiki bumi ini kalau rusak. Ketika Allah menjadikan manusia, dan ini yang kedua yang harus kita pahami, siapa kita. Kita hanyalah ciptaan, buatan Allah. Hanya dikatakan memang ciptaan Allah yang paling tinggi nilainya. Ciptaan Allah yang bahkan sering dikatakan mahkota dari semua ciptaan yang ada. Manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta dengan tangan Allah
dan manusia dicipta segambar dengan Allah. Ini tidak bicara kalau dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ini tidak berarti secara fisik seperti kitalah Allah. Tetapi yang mau dikatakan, Allah memberikan pikiran kemampuan yang bisa memahami rancangan Allah. Berpikir seperti Allah, bertindak seperti Allah. Dan seharusnya tahu posisinya tunduk kepada Allah. Yang kedua, kalau kita dikatakan kita hanyalah ciptaan, itu berarti kita bukanlah milik kita. Nyawa tubuh kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah seutuhnya, baik hidup maupun mati. Tidak ada hak manusia atas dirinya. Tidak ada hak kita atas diri kita, bahkan atas nyawa dan badan kita. Tetapi kita seutuhnya adalah milik Allah. Karena itu kita diberi tanggung jawab yang adalah gambar dan rupa Allah itu. Di ayat berikutnya setelah Allah mencipta manusia, lalu Allah memberkati. Di situ dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi memiliki keturunan itu bukan setelah jatuh dalam dosa. Berkat untuk memiliki keturunan itu bukan diberikan, ada yang memahami seolah-olah hukuman untuk perempuan melahirkan. Tidak. Kalau dikatakan di ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Siapa mereka? Tadi dijadikan laki-laki dan perempuan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini mau mengatakan ada tanggung jawab manusia melanjutkan pekerjaan Allah di bumi ini. Untuk apa? Walau hanya Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan pertama dengan karya tangan Allah dibentuk dari debu tanah. Tetapi selanjutnya manusia, ciptaan yang paling tinggi tadi, bahkan mahkota dari ciptaan itu, diberi tanggung jawab untuk melanjutkan misi Allah di dunia ini. Proses penciptaan terjadi di tengah keluarga. Itu sebabnya dikatakan juga anak itu, buah kandungan seorang perempuan adalah berkat Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kalau orang berkeluarga berdoa meminta kepada Tuhan supaya diberi beranak cuculah. Itu bukan hanya sekedar hak, tetapi tanggung jawab melestarikan proses penciptaan di bumi ini. Lalu apalagi keistimewaan dan sekaligus menjadi tanggung jawab manusia yang adalah milik Allah, yang adalah gambar dan rupa Allah yang hadir di dunia ini. Dikatakan kuasailah bumi. Ini bukan berarti bertindak sewenang-wenang, tetapi menjadi tanggung jawab. Kata kuasai bukan sekedar kuasa yang bisa disalahgunakan, tetapi ini tanggung jawab, lestarikanlah bumi ini, jagalah, kelola dengan baik. Selama bumi ini masih diizinkan ada, bagaimana manusia bertanggung jawab untuk menjaga, melestarikan. Sehingga secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, selalu bumi ini bisa ditempati dan menjadi bumi yang seharusnya aman buat manusia. Karena Allah menjadikan segala sesuatu baru, Allah menjadikan manusia dan ditempatkan di taman yang indah Eden. Jadi kalau ada kerusakan dan harus diusir dari taman Eden, itu karena dosa, karena kesalahan. Bumi rusak, bahkan tanah ini pun dikutuk. Itu karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan gambar tadi rupa Allah itu pun rusak oleh karena dosa manusia. Tapi sekali lagi kita lihat, Tuhan memberikan kuasa, memberikan hak atau tanggung jawab sekaligus kepada manusia seperti seorang bidan. Bidan yang menolong persalinan. Bukan sekedar tugas tanggung jawab itu. Luar biasa kalau bisa digambarkan. Tugas manusia di bumi ini seperti seorang bidan. Menolong persalinan supaya kelahiran anak selamat, sehat.
Kalau di bumi ini seperti seorang bidan, bagaimana manusia itu bertanggung jawab menjaga hutan, sungai, semua yang ada, tanah, daratan, laut. Bahkan dikatakan segala ternak sekalipun. Jangan sampai ada yang musnah, tetapi peliharalah, lestarikanlah. Karena apa? Itu juga kebutuhan anak-anakmu, anak-anak, bahkan sampai cucu-cucumu seterusnya dari generasi ke generasi. Maka kalau ada yang punah, yang harus dipertanyakan, bagaimana manusia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudaraku, tidak ada yang jelek dari ciptaan Tuhan. Kita manusia yang istimewa, diberi berbagai kelebihan, diberi berbagai talenta, dan diberi kuasa. Allah yang memakai kita untuk menjadi alatnya menjaga alam ciptaan Allah. Dan kalau sampai sekarang kita masih diproses atau dalam situasi yang sulit, kita tidak bisa bebas menikmati alam ciptaan, pantai, gunung. Tidak seperti biasanya kita mau liburan kemana saja kita bebas berwisata, tapi sekarang tidak. Ada hal yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami. Di bumi ciptaan Allah yang menjadi tanggung jawab kita menjaganya. Kalau sebelum corona kita pasti sering dengar renungan. Sebelum COVID-19 diserukan, jaga jangan buang sampah sembarangan, jaga pantai dan hutan jangan digunduli. Siapa yang peduli? Sekali lagi manusia diberi berbagai kelebihan, berpikir bisa maju dan terus berkarya, tetapi egonya manusia juga makin tinggi. Dan karena ego itulah bisa merusak tatanan yang ada. Dan kalau Allah mengizinkan kita seperti sekarang, tidak lagi ada teriakan-teriakan, tidak boleh secara sembarangan menebangi hutan. Siapa lagi yang berani ke hutan sekarang? Tidak boleh lagi buang sampah sembarangan di pantai dan di mana. Siapa lagi yang beramai-ramai ke sana sekarang? Semua dijaga. Alam seolah-olah dibebaskan memperbaiki dirinya dengan cara Allah. Manusia dengan tanggung jawabnya yang harus mengelola itu, jangan-jangan gagal. Maka Allah yang berkarya dengan caranya. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini bagaimana kita yang adalah ciptaan Allah yang mulia, yang adalah mahkota dari ciptaan, boleh tidak kemuliaan Allah semakin nyata atas ciptaannya melalui hasil karya kita, perbuatan kita, walau situasinya sulit. Kalau hari ini fungsionaris gereja ini dilantik, ada pelantikan majelis perbendaharaan, ketua parartaun, sekretaris bendahara, juga ada pelantikan yang melayani sesuai dengan tri tugas panggilan gereja di Dewan Marturia, Koinonia, Diakonia. Apa yang mau diminta dari kita? Kalau hari ini kita diingatkan, Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberikan kita kesempatan, Allah yang memanggil kita, Allah yang memilih kita, biarlah kemuliaan Allah nyata melalui pelayanan kita. Jangan salah gunakan tugas panggilan yang diberikan hari ini kepada Amang yang dilantik hari ini. Dan untuk seluruh jemaat dukung mereka, agar nyatalah pelayanan di gereja ini untuk kemuliaan Allah semata. Jadi nyatalah firman Tuhan yang menjadi topik minggu kita hari ini. Kemuliaan Allah atas ciptaannya boleh dilihat dunia dan Allah dimuliakan. Hamuliaon ni Jehovah diakanatino pana. Nunga patari di ngolutta marhite pasu-pasu ni debata. Berkat Tuhan yang kita terima. Mari kita semakin mengenal Allah dan semakin tunduk kepada Allah. Dengan kuasa Allah, kita lakukan tugas tanggung jawab kita. Tidak ada alasan karena COVID, karena apa. Tetapi kita boleh semakin bijaksana sebab kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan Allah selalu memberi kita kesempatan. Sekalipun manusia sudah merusak gambar itu oleh karena dosa, Allah kembali mengasihi. Dengan kedatangan Dia di dalam diri Yesus Kristus, gambar itu dipulihkan lagi. Kita sudah dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru yang menyatakan kemuliaan Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita
lakukan tugas kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Berkati kami dan seluruh jemaat-Mu walau masih beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon Allah yang adalah Trinitatis, Allah yang adalah Roh, hadirlah di rumah masing-masing jemaat-Mu yang beribadah, yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah semuanya boleh semakin mengenal Engkau Tuhan dan semakin tunduk kepadamu. Dan nyatalah kemuliaan Tuhan melalui hidup kami masing-masing. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu secara khusus HKBP Pogut. Berkati yang dilantik pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami oleh karena belas kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maret Mahita sian buku ede 525 ayat 1 laos tapasah ma peliata. Gereja kita HKBP Pogut, Maret Manita, buku 202 ayat 1. Thank you.
Huriata patupaut tama di minggutta sadarion acara pelantikan fungsionaris periode 2020-2024 di Gereja HKBP Pogot Resort Surabaya Timur atau tabejema jolo surat keputusan pengangkatan fungsionaris mengikutkan aturan peraturan ni Huriata. Surat keputusan garis miring pengangkatan nomor 01 D.17 Romawi garis miring R.04 garis miring H.02 garis miring N.01 garis miring SKP garis miring Romawi 6 garis miring 2020. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan Resort Surabaya Timur yang berkedudukan di Surabaya membaca aturan peraturan HKBP dan petunjuk pelaksanaannya, menimbang perlunya pengangkatan fungsionaris HKBP Pogot yang baru di Dewan Perbendaharaan, di Dewan Koinonia, di Dewan Marturia, di Dewan Diakonia, dan tim audit, memperhatikan pertama, program kerja HKBP Pogot tahun 2020. Kedua, hasil rapat Majelis Tasbisan tanggal 14 Februari 2020 memutuskan garis miring mengangkat nama-nama seperti tertulis atau terdaftar pada surat keputusan pengangkatan ini menjadi fungsionaris HKBP Pogot periode 2020-2024 yaitu Ketua Dewan Perbendaharaan Parartaon Bapak Situa R. Pangaribuan, Bendahara Bapak Situa A. Silalahi, Sekretaris Bapak Situa J.P. Lubagaul, Ketua Dewan Koinonia Bapak Situa K. Purba, Wakil Ketua Bapak Situa M.R. Sibuea, Ketua Dewan Marturia Bapak Situa B. Simanulang, Wakil Ketua Bapak Situa D. Siaturi, Ketua Dewan Diakonia Bapak Situa AP Napitupulu, Wakil Ketua Bapak Situa F. Nafitupulu, Ketua Tim Audit Bapak Situa P. Pasaribu, dengan ketentuan agar melaksanakan tugas sesuai aturan peraturan HKBP amandemen ketiga dan sesuai dengan surat keputusan atau pengangkatan masing-masing fungsionaris. Demikian surat keputusan atau pengangkatan ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dan sukacita bagi seluruh anggota jemaat. Surat keputusan atau pengangkatan ini akan diperbaiki atau ditinjau jika demikian ternyata ada kesalahan atau kesilapan pada waktu dikeluarkan. Dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 7 Juni 2020. Pimpinan Jemaat HKBP Pogot Pendeta Henny Prandi Panjaitan, Sarjana Teologia, Pendeta Resort HKBP Surabaya Timur, Pendeta Nursani Hutasoid, Sarjana Teologia, ditandatangani. Khobar tu goar-goar nau di Jahahon di SK Johani Mahamud Jolo Aka Amang Roma Hamuna di hamu aka amanami nau terpilih di tonga-tonga di Huriata nama kobasi mangurupi uluan ni Huriata di HKBP Pogot khobar tu aturan ni Huria dohot aturan ni HKBP di tahun 2020 patupa periode siang tingkat Huria sahatu tingkat pusat alani sadarion kulantik kami mahamu kabidongan nami makubasi Huriata di Parartaon Sekretaris Bendahara Dewan Dohot Badan Audit di bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia kulantik kami mahamu mangula obartu SK nau
di jahahon jala di pasahat Tuhamu. Di pargogoi jala di dongani Tuhani mahamu mangulahon-ulahon pakkobasion na di pasahat Tuhamu di periode 2020 sahat 2024. Amin. Di pasasu jala berkui Tuhan imahami kaum sasabut nai. Amin. Amin. Mari de mahita buku de 802 ayat 2 laos jongjong mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan dohot na sauli basa na maulitus. Kupasa tami masian nami lehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa ho perhasiang hami peleanon. Pati buho narajanmu di tonga-tonga di buriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon ni tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nabadia doho jalagok hamulion muliat portibion pinuji jala pinasang mahoro di saleleng dilelengna alani asini roham na usaha tuhami doho tusude huriam namarlas ni roha dohami nuaeng ala naung di papatar jala di patar dalam ho tuhami hadirionmu kolong ni roham asini roham labbas ni roham hasesaan ni dosa hangoduan sogot arta silehonomu sogot rodi umum sidabuanmu sogot na sohabilang dosudenai ay naso dunia tusan ni jolma ipatorang hodo tuhani naso dungni dan jolma di pataridahon hodo tuhani naso dungni nasi holan ni portidion di buan hodo di hami naso tarlehon portidion di lehon hodo tuhami alani hupasat tami matuho daging nami toddi nami rohanami rodi saluhut nadihami asa patawammu hami tuharajonmu nadi banua gijang
Hodo manop pahami, ubahin tubuh hami tu hasianganon. Sai top pajala pai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon. Jala gabe partohap di hasiangan narosogot di labung mi. Nauduk jala serek do rohanami ro tuho mangalehon rohanami. Sai bahen mai ingananmu. Sai homa mangula jala margogo di bagasan hami. Sai paujung ulaon nang pinuk kami di hami. Nang sinahapom guarmu tu hami. Nang tardi di hami tu bagasan guarmu nabadiai. Asa hami di ho jala ho di hami. Sailang tanggali rohana buruk sian hami. Jala selukon rohana ibar tu hami. Asa badia parange nami. Pabua naung mauliat rohanami tu ho. Sai pargogoi mahami. Asahu parangihon hami, sude nani dokmu tu hami, paboa nang tutu hami akka anakmu, jala panean di hangoluan sogot, sai payan barita nauli di hami, asa adong pargogo nami, saleleng hubolu sami hasianganon, sai pattogu haporsyaon nami, marhite todi parbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat tami tuho, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin alia manami nadi banua bijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saat maloma ni roham di banu tongon-tongon nadi banua bijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami tongon kanisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togihon tupang junang. Palua mahami siang pangabo. Pasu-pasu siang Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho kisondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho didepakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tuton dim